Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, umat Islam diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini tentu ada maksud dan tujuannya. Tujuan yang paling utama sebagaimana disampaikan oleh Allah la'allakum tattaqun, agar kalian semua ini benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa inilah orang yang paling mulia di sisi Allah. Karena kemuliaan seseorang, kemuliaan manusia bukan dilihat dari kekayaannya, bukan dari jabatannya, bukan dari kedudukannya, tetapi kemuliaan seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Siapapun orangnya, kalau dia benar-benar bertakwa, maka dialah yang paling mulia. Walaupun dia hanyalah seorang desa, wong desa keso-keso SD ora tamat paribasane. Tapi kalau akhlaknya bagus, perilakunya bagus, tanggung jawab, jujur, tidak berani ngentit, itulah orang yang paling mulia. Misalnya, dia diberi catatan oleh tetangganya untuk membelanjakan dan uang 100.000. Tolong cak, iki sampean belanja no. Catatannya wis enek dek kene lengkap. Ternyata dibelanjakan persis sesuai dengan catatan yang ada. Walaupun ada pengembaliannya Rp1.000, itu pun juga dikembalikan. Karena dia merasa tidak berhak, tidak merasa memiliki. Loh, orang yang seperti ini loh, orang yang benar-benar bertakwa. Orang yang seperti ini loh, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ada orang itu punya status sosial yang tinggi, jenjang pendidikannya tinggi, bahkan gelar sarjananya tidak hanya S1, S2, S3, bahkan sampai S campur segala. Tapi ya gitu, dikasih proyek nilainya 1 miliar untuk membangun sebuah bangunan. Itu hanya dipakai 900 juta. Yang 100 juta dimakan sendiri, dientit sendiri. Walaupun dia punya status sosial yang tinggi, tapi dia hina di hadapan Allah. Makanya sekali lagi, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, agar kita ini bisa menjadi orang yang benar-benar bertakwa, puasa ini menjadi tempat untuk menggembleng diri kita. Makanya selama Ramadan kita ini digembleng, digodok, dikawah condro di muka Ramadan. Tujuannya apa? Biar kita keluar dari Ramadan menjadi manusia-manusia yang bertakwa, menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Ini tentu tujuan yang paling utama. Di samping itu, dengan puasa, manusia ini dilatih agar bisa mengendalikan nafsunya. Sebab apa? Nafsu inilah yang justru akan menyelakakan, menyengsarakan manusia. Sampai ada satu makalah yang mengatakan bahwa nafsu itu bisa membuat seorang raja menjadi hina. Gara-gara memperturutkan nafsunya, kemuliaan yang dimiliki, status sosial yang dia miliki menjadikan dirinya ini hina. Nah, agar kita ini bisa mengendalikan nafsu, nah puasa inilah media yang paling tepat. Makanya puasa itu tidak hanya sekedar menahan, tidak makan, tidak minum. Kalau soal tidak makan, tidak minum, itu binatang bisa. Kambing itu saja, tidak makan, tidak minum seharian, bisa. Masukkan saja di kandang, mulai pagi sampai sore, tidak usah dikasih makan, itu sudah puasa kambing itu. Tapi ya gitu, teriak-teriak saja. Nah, terus apa bedanya dengan kita? Kita tidak makan mulai pagi sampai sore, tapi teriak-teriak saja, jelek-jelekan orang, nyebar fitnah, bohong, dan lain sebagainya. Nah, disinilah pentingnya kita memaknai puasa. Jadi puasa tidak sekedar menahan lapar, menahan dahaga, tetapi bagaimana dia bisa menahan nafsunya.
Makanya kalau Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Ya gara-gara seperti ini. Kalau ndak makannya ndak makan, ndak minumnya ndak minum, tapi rasan-rasan saja. Ya percuma. Ndak makannya ndak makan, tidak minum, tapi masih jelek-jelekan tetangga, jelek-jelekan teman. Ya percuma. Ini loh yang disebut laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Ini ganasnya nafsu itu seperti itu. Padahal para pemirsa yang berbahagia, nafsu itu dulu sudah pernah dikarantina oleh Allah di neraka itu selama 200 tahun. Jadi begini ceritanya, ketika Allah itu menciptakan akal itu dipanggil oleh Allah, maka akal itu menghadap dengan penuh tawadhu, dengan penuh sopan. Ya memang akal itu seperti itu karakternya. Ketika ditanya oleh Allah, man anta wa man ana, siapa kamu, siapa aku, akal itu pun menjawab dengan jawaban yang bagus. Anta Rabbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Ini akal. Makanya Allah kemudian mengatakan, aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kamu. Akal ini diberikan kepada manusia. Tapi perlu kita ketahui juga, manusia ini tidak hanya diberi akal, tapi diberi nafsu. Nah, ketika nafsu itu sudah selesai diciptakan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, nafsu itu diem saja. Nafsu itu jegideg saja. Ya itu karakternya nafsu, jegideg, kayak gak gelem ngergani wong. Bahkan ketika ditanya oleh Allah, man anta wa man ana, siapa kamu, siapa aku, jawabannya gregetno. Anta, ana. Lha apa gak gregetno jawaban ngene. Kamu, aku. Masya Allah. Akhirnya oleh Allah dimasukkan di neraka, dikarantina di neraka selama 100 tahun. 100 tahun selesai, diangkat lagi, ditanya lagi oleh Allah, man anta wa man ana. Jawabannya cek pancet, anta, ana. Masukkan neraka lagi 100 tahun. 100 tahun yang kedua selesai, diangkat, ditanya lagi, man anta wa man ana. Ini kayaknya mulai mikir nafsu ini. Wah, ini kalau saya jawab seperti kemarin, masuk neraka lagi nih saya. Akhirnya baru mau mengakui, anta Rabbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku dan aku hambamu. Nah, karena nafsu baru mau mengakui, maka sejak itu agar nafsu ini tidak liar-liar nemen, setiap setahun sekali selama 30 hari nafsu ini harus dikarantina lagi, tepatnya di bulan Ramadan. Makanya sejak itulah kemudian setiap bulan Ramadan umat Islam ini diwajibkan untuk berpuasa dalam rangka mengkarantina nafsu ini. Jadi ini dikarantina 30 hari, bukan 14 hari. Kalau 14 hari itu corona. Ya, kalau nafsu karantinanya 30 hari. Setelah dikarantina, harapannya keluar dari Ramadan nanti kita ini menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi manusia-manusia yang berkualitas, menjadi manusia yang semakin bertakwa. Mengapa setiap setahun sekali harus dikarantina? Karena umur kita ini setiap tahun selalu bertambah. Tanpa kita sadari, seiring dengan perubahan hari, perubahan bulan, umur kita ini semakin bertambah. Tentunya dengan bertambahnya umur, bertambahnya usia, harus diimbangi dengan bertambahnya takwa. Supaya takwa ini bertambah, setiap 30 hari, setiap bulan Ramadan selama 30 hari, ini harus digembleng dulu di bulan Ramadan, digodok di kawah condro di muka. Makanya ditegaskan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian semua ini benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Ada kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.